Hai. Ini untuk profil pembicara. Ini ada fotonya ya, Bapak ganteng. Oke, Bapak Suyoto Atim lahir di Banyuwangi pada 17 Agustus tahun 1967, pada hari kemerdekaan ya. Luar biasa ya, jiwa pahlawan. Lalu beliau menyelesaikan S1 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Malang. Beliau melanjutkan S2 Pendidikan Bahasa Indonesia dan Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Malang atau IKIP Malang ya. Pengalaman program BIPA. BIPA itu panjangannya adalah Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Beliau adalah tutor dalam program Consortium for the Teaching of Indonesian pada tahun 1998. Beliau instruktur di program Kooperatif Southeast Asian Studies Program di PPS IKIP Malang. Indah, Lalu, itu 88 Indah. 98 bukan, 88. Oh, tahun 1998. 88. Juga ya. Sama ya Pak, sama yang di atas ya Pak ya? 88. 88. Lalu beliau adalah Direktur Program Modern Indonesian Language dan Culture Course KLC Universitas Brawijaya pada tahun 1992. Beliau Koordinator Program Indonesian Language Incentive Courses for Overseas Students pada tahun 1993 sampai 1997. Beliau adalah Direktur Indonesian Studies Program Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malang Kuseswara, ya adanya di Malang ya, Minasang, pada tahun 2002 sampai 2005. Berikut pengalaman beliau di bidang pengajaran. Menjadi Fulbright Scholar in Residence di program EASSI Universitas Wisconsin-Madison, USA pada tahun 1994. Menjadi visiting lecturer di Universitas Keio di kampus Shonan Fujisawa, Tokyo pada tahun 1998 sampai 2000. Menjadi guru besar bidang pengajaran bahasa asing di program studi Bahasa Indonesia, jurusan Bahasa Asia, Kanda University of International Studies. Sampai dengan saat ini ya, minat saya. Selain menjadi guru dan juga dosen ya, di bidang pengajaran, beliau juga banyak menulis buku. Di antaranya adalah buku untuk pelatihan instruktur BIPA metode 7K dalam pembelajaran BIPA berbasis tutorial. Buku ajar BIPA Practical Indonesian dan Indonesian Vocabulary Building. Buku Live in Indonesian ini digunakan sebagai buku ajar percakapan di Kanda University of International Studies. Buku Formal Indonesian. Buku ini digunakan sebagai buku ajar kuliah OYO di Kanda University of International Studies. Lalu buku Indonesian Reading and Writing, buku ini digunakan sebagai buku ajar kuliah bahasa Indonesia lanjut di Kanda University of International Studies. Beliau juga menulis dan mempresentasikan banyak karya tulis kebipaan dalam berbagai forum ilmiah, baik di Jepang maupun di Indonesia. Ketua APP Beliau juga saat ini ya, Minasang, sebagai Ketua APP BIPA atau Afiliasi Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, cabang Jepang periode 1, dan dilanjutkan periode saat ini, yaitu periode 2 pada tahun 2021 sampai dengan 2025 mendatang. Oke, itu dia untuk profilnya Bapak Suyoto Atim. Sugoi desu ne. Erai hito desu. Hai minasan. Berikutnya ini masuk ke inti acara ya minasan, yang kita tunggu adalah presentasi dari Bapak Suyoto Atim. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Bapak Suyoto Atim, kami persilakan. Terima kasih saya sampaikan kepada anak saya Indah Mega atas kesempatan yang diberikan. Adik-adik ya, saya sebut adik-adik saja ya, adik-adik sekalian,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam Rahayu, dan Ohayo gozaimasu. Minasang, o genki desu ka? Mudah-mudahan pada pagi yang ceria ini, kasih Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa bersemuka dan bersama meskipun secara maya ya, dalam keadaan sehat, selamat, damai, dan bahagia, dan nanti bisa mendapatkan hal bermakna untuk masa depan bersama. Ya, sebelumnya saya minta maaf, barangkali tidak banyak yang bisa saya berikan. Ya, mudah-mudahan sedikit yang saya sajikan ini bisa memberikan manfaat kepada yang sudah meluangkan waktu pada pagi ini. Izinkan saya untuk berbagi layar ya. Bisa dilihat ya? Aman-aman. Ya. Adik-adik yang saya cintai, ya, kali ini ya, saya akan mulai melakukan presentasi yang sebenarnya semula saya bingung, saya beri judul apa ini ya. Akhirnya saya beri judul pengajaran bahasa Indonesia di Jepang. Ya. Dan ini akan saya mulai dari sekilas sejarah bahasa Indonesia dan pengajarannya di Jepang. Ya. Setiap layar tayangan akan saya sertakan foto kegiatan di Kanda. Jangan diperhatikan fotonya, abaikan saja, informasinya tidak terkait sama sekali dengan itu. Hanya sebuah hal yang ingin saya tunjukkan, itulah yang kami miliki di Universitas di Chiba ini. Sebenarnya kalau kita selusur dari historisnya, bahasa Indonesia sudah lama dikenal oleh masyarakat Jepang. Ini sebelum bahasa Indonesia terjenama sebagai bahasa Indonesia, ya, tapi masih sebagai bahasa Melayu karena kali pertama seorang Magutaro, ini nelayan kelahiran Kyushu yang terdampar di Mindanao pada 1764, kemudian menjadi budak dan bekerja di bawah pedagang Banjarmasin. Ya, ini yang mengawali ya, pengenalan bahasa Melayu di tanah Nusantara. Sekembali ke Nagasaki pada 1771, dia membuat daftar kata bahasa Melayu. Ya. Karena memang bahasa Melayu adalah cikal bakal bahasa Indonesia, sehingga ya dalam historis ini tetap akan menjadi akar penting yang sangat berharga bagi perkembangan bahasa Indonesia. Kemudian secara formal ya dalam dunia pendidikan di Jepang, sekolah bahasa di wilayah Tokyo kali pertama mengajarkan bahasa Melayu didirikan pada tahun 1900. Sekolah bahasa inilah yang kemudian menjadi cikal bakal sebuah universitas besar di Tokyo, ya, yaitu Universitas Takusoku. Kemudian pada 1908, ini bersamaan dengan bangkitnya pendidikan di Indonesia, kali kita masih ingat, ya, Budi Utomo pada saat itu lahir ya, atau berdiri. Itu di Jepang juga sudah didirikan sekolah bahasa di Tokyo ya, oleh pemerintah, dan sekarang menjadi Tokyo University of Foreign Studies. Ini sekolah negeri Tokyo. Ya. Kemudian sebelum Perang Dunia II juga sudah mulai dirintis sekolah bahasa ya, di beberapa daerah, baik di wilayah Jepang Timur maupun wilayah Kansai dan Jepang Barat. Antara lain, ya, 3 universitas yang dirintis pada saat itu, Osaka University negeri, Tenri University swasta, dan Asia University itu swasta. Nah, selain sekolah, ya,
pendidikan juga mulai intensif ditekuni oleh sejumlah cendekiawan dan kalangan pemerhati Asia Tenggara dan Melayu, sehingga pada 1923 sudah diterbitkan kamus pertama Melayu Nippon, ya, Melayu bahasa Jepang. Berikutnya saya akan bercerita sedikit tentang kini, ya, kiwari atau setakat kini. Ya, ini mudah-mudahan semuanya juga kenal dengan perkembangan bahasa Indonesia. Selain kata kini, kita juga punya kata setakat kini atau kiwari. Seberapa banyak perguruan tinggi Jepang yang mengajarkan bahasa Indonesia? Ya, ada beberapa informasi yang ada, tetapi saya akhirnya menukil informasi yang dihasilkan oleh survei APP BIPA pada tahun 2021 yang lalu, bahwa dari 800 universitas yang ada di Jepang, terdapat 31 perguruan tinggi yang mengajarkan bahasa Indonesia. Dari 31 tersebut, seperempatnya, 8 universitas, mengakomodasi bahasa Indonesia sebagai jurusan atau program studi. Yang lainnya, ya, mengakomodasi sebagai bahasa asing pilihan. Kalau di dalam bahasa Jepangnya adalah Sentaku Gaikokugo. Selain perguruan tingginya, saya juga ingin memberikan informasi sekilas seberapa banyak pembelajar bahasa Indonesia di Jepang. Ini juga dari hasil survei yang dilakukan oleh APP Jepang sebagai sumber utamanya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ada 8 perguruan tinggi yang mengakomodasi bahasa Indonesia sebagai jurusan atau program studi. Akan saya sebutkan, ya, di sini, ya, satu TUS, ya. Ini kalau di dalam bahasa Jepangnya ya Tokyo Gaigo Daigaku negeri. Kemudian Kanda University of International Studies, universitas saya, KUIS kami di Chiba. Universitas Osaka, Universitas Tenri, Momoyama Gakuin Daigaku, Asia Daigaku, Setsunan Daigaku, dan Kyoto Sangyo Daigaku. Ini 8 perguruan tinggi yang mengakomodasinya sebagai program studi atau jurusan. Tetapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan juga, dari tahun ini sepertinya sudah tidak mengambil mahasiswa baru, ya, artinya satu universitas akan hilang dari daftar dalam waktu yang tidak lama, yaitu Universitas Tenri Daigaku. Dari data survei yang dilakukan oleh APP BIPA Cabang Jepang pada tahun yang lalu, jumlah pembelajar BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing di Jepang sebanyak 4.128, yang terdiri atas 3.256 mahasiswa, 730 peserta kursus, dan 133 siswa atau murid SMA. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia ternyata tidak hanya diajarkan di universitas. Ada sejumlah kursus, baik lembaga yang terfasilitasi secara institusional, ya, maupun lembaga-lembaga kursus mandiri ada di Jepang. Dan yang berikutnya juga, ya, ini kabar yang juga membuat kita senang, nanti akan saya sampaikan, di SMA juga diajarkan. Ya. Kemudian model pengajarannya bagaimana? Dari penelusuran kami, di universitas yang diakomodasi sebagai jurusan atau program studi, bahasa Indonesia diajarkan secara diskret. Barangkali teman-teman atau adik-adik sekalian sudah tahu ya, diskret itu seperti apa. Diskret itu artinya pembelajaran dilakukan berdasarkan keterampilan-keterampilan berbahasa. Kita mengenal ada keterampilan menyimak atau listening, ya, kemudian berbicara, speaking, ya, membaca, reading, dan menulis, writing. Saya kira jika, ya,
aspek-aspek keterampilan itu diajarkan secara sendiri-sendiri atau terpisah, ya, termasuk ada pengajaran tata bahasa, ada juga terjemahan. Ini model pengajarannya secara diskrit. Tetapi pada umumnya, yang mengakomodasi bahasa Indonesia sebagai bahasa asing pilihan atau Sentaku, Gaikokugo, itu diajarkan secara integratif, termasuk di sekolah atau SMA dan program-program kursus pada umumnya itu menggunakan pola integratif dengan target komunikasi. Mudah-mudahan bisa diikuti ya penjelasan saya. Tadi juga sudah saya singgung bahwa bahasa Indonesia ya, ternyata tidak hanya diajarkan di universitas, tetapi juga diajarkan di SMA. Ya, sejak beberapa tahun terakhir, sejumlah SMA di Kanto, Kansai, dan Yamaguchi mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing pilihan. Dan ini membuat kami, ya, para pengajar bahasa Indonesia, berbangga diri karena beberapa tahun terakhir dalam lomba pidato yang dilaksanakan atau diselenggarakan baik oleh universitas, khususnya Kanda University of International Studies yang sudah menyelenggarakan 15 kali, KBRI Tokyo atau KJRI Osaka, ada kategori yang selalu diikuti oleh anak-anak dari SMA. Ini membuat kami senang sekali. Nah, yang membanggakan lagi, ada satu SMA di Kanto, ya, itu di wilayah Tokyo, ya, yang sudah mengajarkan bahasa Indonesia sejak 2007, yaitu SMA Internasional Kanto, Kanto Kokusai Koko. Ini ada dua kampus, kampusnya di Tokyo dan di Chiba. Baiklah, teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan. Popularitas bahasa Indonesia pada khususnya dan Indonesia pada umumnya tidak sebesar atau semudah yang terjadi saat ini ya. Saat ini kita sudah mulai senang karena sudah mulai banyak orang yang mengenal Indonesia, ya, termasuk bahasa Indonesia. Ya. Pada tahun 90-an sampai 2000-an ini, ya, awal-awal saya mengajar bahasa Indonesia waktu itu di Universitas Keio sampai dengan di awal-awal di Kanda, ya, benar-benar luar biasa. Ya, kami harus melakukan banyak hal karena pada umumnya orang Jepang tahu Bali, bahkan Bali menempati objek wisata favorit kedua setelah Hawaii. Ya. Kalau orang Jepang mengatakan Hawaii, ya, karena I-nya dua kan, ya, Hawaii. Ya. Ya. Bali menempati urutan kedua sebagai tempat wisata terpopuler, ya, bagi orang Jepang. Tetapi mereka tidak tahu. Barito, Tokoni Arimaska, ya, Barito, Barito di show, ya, seperti itu saja. Jadi hanya tahu Bali ya di Bali. Nah itu, ya, mereka berpikir Bali itu dekat dengan Guma. Ya. Nah ini ternyata terkait juga dengan yang kedua adanya persepsi. Orang Jepang berpersepsi bahwa, ya, Indonesia itu identik dengan India karena di dalam bahasa Jepang India itu adalah Indo. Kemudian ketika mulai memasuki dimensi bisnis begitu, ya, ada kemiripan juga. Mata uang kita rupiah, sementara India itu rupiah. Jadi mereka berpikir sama ketika kita bertanya, ya, Indonesia atau Ieba, kalau berbicara tentang Indonesia mereka langsung bicara kare gitu. Kare? Bukan. Nah, semacam itu. Ya, itulah hal-hal yang, ya, sebenarnya pada 90 sampai 2000-an memang, ya, kita masih perlu melakukan penyenamaan sehingga awal-awal, ya, kami membuat program bahasa Indonesia di Kanda University itu tahun 2001, kemudian saya datang di tahun 2005, kami promosi, ya, tiap bulan kami pergi ke SMA, ya, sampai ke sejumlah provinsi untuk menjenamakan, ya, dan memasyarakatkan Indonesia. Berikutnya, setelah kami identifikasi dan kami cermati, ya, ternyata
untuk bisa ya, memasukkan bahasa supaya diminati, itu tidak bisa kita bawa bendera bahasa langsung kita kibarkan begitu. Ya, karena ya, bahasa adalah produk budaya. Oleh karena itu, tata laksana pengajarannya kami ya, kombinasikan, kami padukan, kami ya, turut sertakan di dalamnya unsur seni budaya. Ya. Barangkali teman-teman sudah pernah juga mengkaji secara teoritis bahwa bahasa adalah produk budaya ya, sebagai sine qua non ya. Nah, seperti ini kalau kita gambarkan sekilas. Nah, ini berimplikasi dalam hal yang langsung berhubungan dengan pemeranan kita dalam konteks pembelajaran, khususnya ya, profesi pengajar atau guru bahasa Indonesia. Artinya, ketika kita mengajar di dalam negeri, barangkali kita tidak terlalu dituntut untuk merebah dan merentang bahasa Indonesia dalam konteks budaya secara keseluruhan dan saksama. Tetapi ketika kita menghadirkan pembelajaran itu di mancanegara atau di luar negeri, kita ternyata ya dituntut untuk memiliki sejumlah kompetensi profesi sebagai pengajar. Di antaranya 3 hal utama ini yang nanti barangkali perlu diperhatikan. Yang pertama tentunya dimensi kebahasaan dan pendidikan. Adik-adik yang saya cintai, barangkali semua tahu bahwa bahasa Indonesia masih terus bertumbuh dan berkembang. Nah, satu hal yang terkait dengan hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa kita sebagai pengajar, sebagai guru, mutlak untuk terus mengikuti perkembangan bahasa Indonesia yang terkini. Barangkali ya adik-adik juga tahu bahwa dulu tahun 75 kita punya EYD. Kemudian ya beberapa tahun terakhir Badan Bahasa mengubahnya menjadi PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dari tahun ini kembali ke EYD, ya, semacam itu. Nanti kita akan, ya, saya sudah menyiapkan sejumlah pretest untuk menguji saja. Kira-kira, ya, kalau teman-teman berminat menjadi guru, mengikuti perkembangan bahasa Indonesia atau enggak, nanti kita ukur sendiri. Saya hanya nanti memberikan 10 saja. Apakah teman-teman mengikuti enggak? Dari 10 itu berapa persen kira-kira? Nah, itu bisa dilihat nanti. Kalau misalnya 8 itu udah bagus. Kalau bisa 10, luar biasa. Jadi ini, yang pertama adalah tuntutan kebahasaan. Meskipun kita tidak harus ya benar-benar menguasai bahasa Indonesia sebagai ahli begitu enggak, tetapi kita dituntut untuk mengikuti perkembangannya, baik lisan maupun tulis. Kemudian juga kita juga perlu melengkapi diri dengan kompetensi kependidikan. Kita tahu metode dalam pengajaran bahasa, kan begitu. Sehingga kita kenal ada metode langsung, ada metode komunikatif, oh begitu, ada metode terjemahan dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah sosiokultural. Kalau untuk pembelajaran bahasa Indonesia bagi pribumi atau penutur jati Indonesia, kita tidak terlalu risau dengan urusan budaya. Karena kita mengajar di lingkung yang memang sudah terkondisikan dengan pemakaian bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi kalau di sini kita masih dituntut untuk memiliki yang pertama pemahaman lintas budaya atau CCU. Nah, ini saya yakin teman-teman sudah belajar bahasa Jepang, ya tentu saja. Nah, kompetensi budaya Jepangnya juga ya mumpuni, saya yakin itu. Karena saya yakin keminatan terhadap bahasa akan seimbang atau diikuti oleh keminatan terhadap budaya. Biasanya begitu. Yang tidak kalah pentingnya adalah kearifan lokal. Ini juga penting. Ya. Paling tidak, ketika menjadi pengajar, kita harus bisa mengikuti tren yang sedang
ya diminati oleh anak-anak kita, pembelajar kita. Sehingga meskipun saya sudah tua, saya pun juga harus terus mengikuti perkembangan musik terkini di Jepang itu apa. Sehingga harus belajar juga, oh ternyata ada ya ya King and the Prince misalnya semacam itu. Ya. Kemudian BTS, oh, karena anak-anak suka ya, kelompok-kelompok musik Korea ya semacam itu. Ya. Sehingga tidak mudah kita ya harus biaran peduli amat itu urusan enggak. Ternyata kita pun juga ke sana sehingga ketika kita berkomunikasi dan membahas hal-hal tertentu itu nyambung. Mereka juga bisa mengikuti. Saya pun juga belajar banyak tentang budaya-budaya yang ada di sini. Bahkan terkait dengan misalnya tentang sumo. Bahkan anak-anak mengatakan Pak Yoto itu lebih Jepang daripada orang Jepang tentang sumo, misalnya semacam itu. Ya, hal semacam itu yang harus kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa kita ketika menjadi pengajar atau guru bahasa Indonesia di luar negeri, kita adalah duta bangsa, duta negara, duta budaya, dan duta bahasa. Ya, kita menjadi alat diplomasi, mohon maaf ya. Nah, disinilah nasionalisme atau kebangsaan kita ya dituntut untuk itu. Ini kadang-kadang mereka berpikir sebagai orang Indonesia, mereka berpendapat ya, berasumsi bahwa kita tahu semua tentang Indonesia. Ketika ada informasi, ya Raja Ampat begitu, Pak Yoto Raja Ampat itu di mana? Oh ya Tuhan, Raja Ampat ya. Ya. Kemudian ada yang melihat, ada sebuah pantai bagus namanya Bunaken, ini ada di mana? Seolah-olah kita tahu semuanya. Ya, oleh karena itu kita juga terus ya dituntut untuk ya melakukan eksplorasi baik sosiobudaya Indonesia maupun hal-hal yang terkait dengan kondisi sosiopolitik di Indonesia karena kita dianggap sebagai wakil orang Indonesia. Kita tahu semuanya semacam itu. Nah, untuk kompetensi ini ya, jika teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang apa saja indikator yang dituntut atau diminta ya dalam konteks ya, profesi sebagai pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing bisa dibuka nanti ada SKP standar kompetensi pengajar BIPA ini produk Simeo Kitab atau skill ya. Kebetulan saya juga menjadi salah satu penelaahannya. Kemudian yang kedua SKKN IBIPA ini Badan Bahasa Kemendikbudristek sedang dalam proses final ya. Mudah-mudahan nanti disetujui oleh Departemen Ketenagakerjaan. Yang kedua, seni budaya juga dikemas sebagai ya dan atau dalam mata kuliah tertentu. Ini ada beberapa mata kuliah ya yang kami hadirkan di kurikulum kuis ya. Di antaranya pengantar Asia ya, Asia Tenggara juga ya, Tonan Asia Kengkyunyumong ya. Sampai dengan kita juga menghadirkan mata kuliah Islam Bungka. Ya, barangkali Mega ya Endah masih ingat ya bahwa kita punya restoran halal, kita juga punya musola dan tempat wudhu lengkap. Ya ini dalam rangka untuk sosialisasi Indonesia khususnya budaya Islam. Pertanyaannya, apakah pembelajaran bahasa Indonesia yang dikemas dalam konteks seni budaya, ya, atau yang diinkludkan dalam berbagai ya, dimensi pembelajaran bahasa sebagai produk budaya itu hasilnya memadai? Ya, secara konseptual atau kurikuler kita nyatakan iya, tetapi secara faktual atau praktikal belum. Terutama jika dikaitkan dengan kondisi-kondisi kontemporer Indonesia, ya, apalagi kalau dihubungkan dengan ya pemakaian bahasa Indonesia di Indonesia yang sangat plural. Contohnya, anak-anak kita kedodor ketika harus berkomunikasi dengan anak-anak muda Indonesia dengan bahasa gaul, ya itu karena ya konteks ini memang sangat berkembang di Indonesia, apalagi kalau dikaitkan dengan bahasa-bahasa tertentu. Ya. Oleh karena itu,
kami melakukan berbagai pengembangan atau perekayasaan untuk membuat mereka mendapatkan pengalaman atau pemahaman belajar yang lebih mendalam. Di antaranya kita lengkapi ya dengan berbagai fasilitas pendukung. Di antaranya kami punya gamelan Bali lengkap dengan setup panggung yang itu seperti di foto atas. Itu ya yang kami pakai setiap tahun untuk pementasan drama tradisional ya. Kemudian kita juga punya rumah budaya, rumah Indonesia. Ini yang sekarang ada di belakang saya. Setiap hari saya di sini, ya. Saya tidak mau ditempatkan di kantor lain. Pokoknya saya penunggu rumah ini, ya. Bapak rumahnya. Kemudian kantin halal dan musola tadi sudah saya singgung sedikit. Kemudian kita juga melengkapi dengan acara kegiatan untuk memotivasi anak-anak supaya bisa melibatkan ya emosi. Karena bahasa itu alat untuk berekspresi. Apa yang diekspresikan? Yang diekspresikan adalah pikiran dan perasaannya. Tanpa ada ya media untuk berekspresi, ya mereka tidak akan bisa mendapatkan hal yang maksimal. Di antaranya kita melakukan gelar seni dan budaya. Ini ada festival kampus namanya Hamakase Sai. Ya. Kemudian acara keindonesiaan, ini tiap tahun kita menyelenggarakan Hari Kartini dan Hartiknas, barangkali Anda juga masih ingat. Ya. Kemudian unjuk seni budaya insidental, ini ya teman-teman dari Indonesia yang datang sebagai ryukakse, itu biasanya kami juga meminta untuk unjuk kebolehan, ya apa saja boleh gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Program lainnya kita melakukan kolaborasi dan kerjasama. Di antaranya di Jepang kita melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi lain. Contohnya untuk gamelan kita kolaborasi dengan Universitas Asia. Sehingga ketika ada kegiatan di Universitas Asia, ya, mahasiswa kita antar ke sana, ya, unjuk kebolehan di sana, ya. Kemudian juga dengan TUFS, ya. Tokyo University of Foreign Studies. Ya. Kita bekerja sama untuk promosi program drama dan festival keindonesiaan. Kemudian dengan KBRI Tokyo dan Pensosbud ini termasuk juga KJRI, ini kita menyelenggarakan banyak hal. Ya. Di antaranya di bulan Oktober ini ada AKBB, Ajang Kreasi Bulan Bahasa. Di KJRI ada lomba pidato, ya, itu selalu kami selenggarakan. Dengan APP BIPA, HPISC, HPISC adalah Himpunan Peneliti Indonesia Seluruh Jepang, dan PPI, ya, Perkumpulan Pelajar Indonesia. Kemudian Kementerian Luar Negeri Jepang, kita juga bekerja sama. Ini mendatangkan pengasuh dan juga pengelola pondok pesantren Indonesia setiap tahun sekali. Untuk mengunjungi kantin halal, musola, dan juga rumah Indonesia. Kemudian organisasi pelaku seni budaya di Jepang. Kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan PT di Indonesia untuk program pertukaran. Ini penting sekali. Salah satunya ya mantan mahasiswa pertukaran ini Indah dan siapa ya dengan ya yang sekarang menjadi suaminya itu ya dalam sebuah peribahasa itu hasil dari ya kerjasama dan kebersamaan ya dalam bahasa Inggrisnya itu waiting Traisen Eskulainan itu ya waiting Traisen Eskulainan, mohon maaf itu ya kemudian ada juga program intensifnya. Oh iya, perlu saya sampaikan bahwa kami punya 5 perguruan tinggi mitra di Indonesia, antara lain di Jakarta ada 3, Atmajaya, Stibalia, dan juga Budi Dharma, kemudian 1 di Malang dan 1 di Denpasar. Kerjasama juga dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jakarta, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, dan beberapa alternatif kemitraan lainnya. Itu U2U ada beberapa. Adik-adik yang saya cintai, ya, berikutnya peluang. Ya, saya memotivasi semuanya. Ini sangat perspektif sebenarnya. Ya. Pembelajaran bahasa yang kita kemas dalam sebuah dimensi seni budaya kultural. Ya.
Karena kalau bahasa saja ya memang ada juga peminatnya, tetapi biasanya hasilnya kurang maksimal karena untuk kepentingan-kepentingan yang lebih lanjut itu akan. Nah, peluangnya perspektif, karena apa demikian? Ini saya identifikasi dari karakteristik masyarakat Jepang. Yang pertama, masyarakat Jepang itu permisif dan apresiatif terhadap budaya lain. Yang penting tidak melanggar nilai kemanusiaan dan kedamaian. Itu nomor satu. Mereka sangat bisa mengakomodasi semua bentuk ya, seni dan budaya. Kemudian yang kedua, konsumtif dan rekreatif, serta ya, menyegar diri. Ini setiap Sabtu Minggu kalau kita, ya karena setelah mereka bekerja maksimal dari Senin sampai dengan Jumat, berikutnya perlu penyegaran, healing kalau istilahnya Indah Healing. itu ya healing ya Healing ya, kita Pak. ya. Berikutnya orang Jepang ya seperti yang kita ketahui ya pada umumnya otaku ketika sudah meminati atau menyenangi sesuatu total dan fanatik. Ini yang ya menjadi peluang penting, kemudian memandang seni budaya sebagai komoditas bisnis. Ya. Sehingga kedepannya ini juga menjadi peluang untuk kita kembangkan ya, dalam dunia yang berorientasi bisnis. Nah, ini pada masa pandemi yang sudah lebih kurang 3 tahun berjalan, memang kita harus ya, menerima keadaan, tetapi tidak berarti menyerah, ya, semacam itu. Karena beberapa hal memang tidak bisa terlaksana secara langsung. Misalnya program pertukaran mahasiswa kami terpaksa harus berhenti dan berganti dengan maya atau daring. Karena memang tidak bisa datang ke Indonesia atau sebaliknya. Oleh karena itu, media sosial, ya, kalau orang Jepang lebih suka menyebutnya SNS, itu menjadi sangat penting. Acara televisi, program-program komedi dan petualangan ini, Indonesia sudah mulai dimasukkan, YouTube, ya, lain dan Instagram juga menjadi penting sekarang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kami senang sekali kedutaan besar ya Jepang yang ada di Indonesia, khususnya Bapak Duta Besar sendiri itu sudah selalu mempromosikan Indonesia. Baju, batik selalu dikenakan, masakan Indonesia yang dikonsumsi langsung diunggah di laman resmi KBRI. Kemudian kelompok penyanyi idola, misalnya JKT48, ini salah seorang anggota mereka, Steffi, itu belajar ya, bahasa Jepang selama sebulan di kampus kami. Kemudian ya, bersosialisasi dengan anak-anak kami. Sehingga ketika nanti minggu depan Steffi menikah, itu beberapa mahasiswa kami akhirnya ke Bali untuk menghadiri pernikahannya, semacam itu. Kemudian pelaku seni Jepang yang berkarir di Indonesia, ini mungkin semuanya tahu ya, Kato Hiroaki-san. Wah, ini luar biasa. Ini sangat penting bagi sosialisasi ya, pemasyarakatan Indonesia dan bahasa Indonesia, karena dia juga alumni bahasa Indonesia tuh. Juara lomba pidato di kuis pada 2009. Pernah jadi Baik. pembicara, Pak. Oh gitu ya? Iya. Hiroaki Kato. Ya. Baik. Secara umum itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, saya akhiri dengan membuanalah bahasaku, seni budayaku, jayalah Indonesiaku. Untuk berikutnya sedikit izinkan saya untuk menjimangkan salah satu karya budaya kami yang kami tampilkan di Kanda. Ini produk pembelajaran kami.
Ya, saya kira sedikit saja yang bisa saya berikan. Ya, ada satu lagi nanti akan saya berikan untuk melihat keminatan dalam bahasa Indonesia. Kira-kira orang Indonesia ini ketinggalan dengan bahasa Indonesia atau enggak ya? Kita aja nanti. Ya, saya kira demikian. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Indah selaku moderator. Terima kasih banyak Pak Yoto. Nah, keren banget kan Minasang ya. Jadi yang penting sebetulnya ngajar budaya ya Pak ya, ngajarin budaya masuk ke apa namanya ke Jepangnya ya, dunia pendidikan Jepang. Kalau praktik apa teori aja orang Jepangnya jadinya bosan akhirnya apa namanya lebih baik kalau ada budayanya ya, unsur budaya. Nah, hai, Minasang, itu dia tadi presentasi dari Bapak Suyoto Atim. Terima kasih banyak Bapak untuk presentasinya. Dan juga ada tadi ya di akhir ada gamelannya dan pentas tadi ya Pak ya, pentas dari Ya, mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia. ya Itu itu pakai jurusan Bahasa Indonesia berarti pentasnya pakai Bahasa Indonesia ya mereka ya Pak ya? Orang ya Jepang tapi pakai semuanya bahasa pakai Indonesia. bahasa Indonesia. Itu adalah mata kuliah wajib untuk mahasiswa tingkat 2 pada Oh, mantap. akhir perkuliahan kami minta untuk ditampilkan ya sebuah sandiwara atau drama legenda Indonesia. Nah, kebetulan angkatan itu sedikit, mahasiswanya waktu itu hanya 11 orang ya, sehingga tidak mencukupi ya, terpaksa saya turun gunung menjadi salah satu pemain tadi sehingga selesai ya. Luar biasa ya, totalitas beliau ya. Hai Minasang, itu dia tadi presentasi dari Bapak Yoto. Berikutnya Minasang ini masuk ke sesi tanya jawab. Nah ini ada pertanyaan, cuma 2 sih pertanyaannya sebetulnya dari moderator ke Pak Yoto. Di panggilan akrabnya itu Pak Yoto ya Minasang sebetulnya ya. Nah Pak Yoto suka dukanya selama mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing ya di Jepang tuh gimana? Sebenarnya pertanyaan ini agak mengganggu ya. Mang siapa? Iya, karena kalau dikatakan suka dan duka gitu ya. Sebenarnya saya lebih suka ya. Ya, sukanya begitu saja ya. Kemudian yang lainnya tantangannya gitu ya. Karena kalau dikaitkan duka itu Tantangan, tantangan, iya, tantangan. sepertinya kok menyedihkan begitu. Adik-adik yang saya cintai, saya mengajar karena panggilan hati, itu yang penting nomor 1 dulu. Sehingga ketika menghadapi hal yang ada di lapangan, itu ya, segera kita munculkan motivasi apa yang sebaiknya kita lakukan, semacam itu. Sehingga sebenarnya yang ada dalam diri saya, ya, saya tertantang. Sehingga bukan duka, tantangan. Mungkin yang berat begitu nggak apa-apa ya. Tantangan beratnya ada, tapi tidak sampai duka ya. Kalau duka mungkin saya tidak akan bertahan sampai dengan 17 tahun di Kanda ya. Jadi saya 3 tahun di Keio, kemudian dari 2005 sampai sekarang di Universitas Kanda selama 17 tahun. Ya, tentunya yang menyenangkan mungkin Indah tahu ya, bahwa kami hadir sebagai keluarga. Jadi hubungan yang kami ciptakan di Universitas Kanda, khususnya di program studi bahasa Indonesia, guru dan mahasiswa itu adalah keluarga. Sehingga kebersamaan itu kami munculkan ya setiap hari. Ya. Ketika mahasiswa tidak ada mata kuliah atau perkuliahan, ya, mereka ya, kami akomodasi di Rumah Indonesia. Kemudian makan bersama-sama, kita berdiskusi, berbincang apa saja, ya, dan itu bebas. Kemudian kita hadirkan juga mahasiswa Indonesia sehingga mereka bisa bertukar bahasa, bertukar aktivitas, termasuk ya bertukar
pekerjaan rumah. Ya, sehingga mahasiswa Indonesia yang belajar bahasa Jepang ketika punya PR bahasa Jepang juga akan bisa belajar ya, meminta bantuan anak-anak Jepang. Sebaliknya, mahasiswa kami anak-anak Jepang yang punya PR bahasa Indonesia bisa minta bantuan mahasiswa Indonesia. Ini sekaligus saya pakai untuk mengukur, oh ternyata ya PR-nya banyak yang salah juga. Kadang-kadang begitu, ya, semacam itu. Nah, tantangannya memang banyak. Yang pertama itu seperti tadi sudah saya singgung, ya awal-awalnya untuk mempromosikan Indonesia itu tantangannya luar biasa. Satu hal ya, mereka belum tahu banyak tentang Indonesia. Kemudian orang Jepang itu selain pemalu, itu juga tidak mudah untuk mengawali komunikasi dengan orang asing. Awal-awal mereka ketika bertemu dengan orang asing, kita duduk di sebelahnya saja, baik di kereta maupun di dalam bus, mereka segera pergi. Belum sampai kita tanya, sudah hilang. Ya gitu. Sudah menjauh begitu. Nah, sekarang sudah mulai berubah, itu hal yang ya sangat membuat saya senang. Jadi itu tantangan-tantangan. Kemudian tantangan di dalam pengajaran tentu saja kita tidak mudah untuk mendapatkan uh, materi, media, dan pelengkap kebutuhan pembelajaran. Memang sekarang sudah sangat berubah. Ya. Misalnya sekarang kita sudah bisa uh, menggunakan buku-buku ajar yang diproduksi di Jepang, itu sudah ada sekitar 50 buah buku ajar. Jadi tidak perlu risau. Ya. Misalnya untuk tingkat dasar ada buku yang terbaik itu yang ditulis oleh Profesor Dr. Kyoko Funada, itu juga dari Universitas Kanda. Nah, itu seluruh Jepang pakai itu. Ya, kemudian bisa juga Pesona Indonesia yang disusun oleh APP BIPA Jepang, itu ada tingkat dasar, kemudian tingkat menengah, itu salah satu penyusunnya juga saya. Nah, kemudian yang berikutnya mungkin dukanya itu hanya berhubungan dengan masalah cuaca. Mungkin kita yang tidak siap dengan cuaca dingin dan panas di Jepang. Mungkin kalau musim semi, musim bunga dan musim gugur itu masih sangat menyenangkan, ya, membahagiakan karena pemandangannya indah, suasananya juga tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Tetapi dingin di sini bagi yang belum siap, terutama dari daerah panas itu barangkali terlalu, ya, ya saya sebut menyiksa. Itu benar, ya. Ketika awal-awal, wah nanti kalau musim salju saya ingin bermain salju. Begitu salju turun langsung mengena, ya. Uh, Langsung di kulit kita itu ternyata salju itu keras ya. Ternyata seperti ini langsung merah dan sakit semua semacam itu. Tapi ya apa boleh buat ya semacam itu. Saya kira itu Mbak Endah ya. Jadi tantangannya yang membuat saya termotivasi. Sehingga misalnya awal-awal saya hanya mengandalkan kemampuan bahasa Inggris, ya. Kemudian bahasa Jepang waktu kali pertama saya datang di sini masih nol. Saya hanya bisa ohayo gozaimasu, arigato. Nah, ternyata tidak mudah dan tidak bisa, tidak cukup, ya. Sehingga saya harus belajar itu. Yang kedua, ya, awal-awal saya juga tidak melengkapi diri dengan kemampuan berbudaya. Oleh karena itu, ya, sampai di sini ketika libur saya pulang, saya ambil kursus menari sehingga saya bisa menari remo, menari banyak ya. Itu untuk kepentingan melengkapi. Ya. Saya kira itu Mbak Indah ya, suka dan dukanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak jawabannya. Jadi jangan suka duka ya, tapi senang sama tantangan selama mengajar Iya. jadi guru bahasa Indonesia di Jepang. Oke, nah pertanyaan yang kedua nih Pak, ini juga tadi banyak yang chat ya, tanya tips dan saran ya buat teman-teman yang mau jadi guru bahasa Indonesia di Jepang tuh gimana ya? Itu ada pertanyaan nih dari Mbak Iya. Pangkita. Tipsnya ya, oke. Tadi sudah saya singgung, ada 3 kompetensi yang menjadi implikator ketika tuntutan pembelajaran BIPA di luar negeri, khususnya di Jepang itu, ya, eksis sebagai sebuah dunia pendidikan yang berorientasi pada kebersamaan antar negara.
Di antaranya aspek kebahasaan dan juga kependidikan, ya. Kemudian aspek budaya, yang ketiga adalah diplomasi. Nah, barangkali yang sangat penting itu adalah aspek kebahasaan. Teman-teman, tipsnya harus mengikuti bahasa Indonesia. Memang tidak perlu sampai menjadi ahli bahasa. Tidak harus mempelajari tata bahasa Indonesia secara rigid begitu, enggak. Ketika teman-teman nanti mengajar di lembaga kursus atau tempat pendidikan bahasa yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing kedua, itu ya, pembelajarannya secara integratif. Targetnya komunikatif. Yang penting mahasiswa bisa berkomunikasi. Oleh karena itu, teman-teman ya cukup membekali diri dengan ya, bahasa Indonesia yang terpasar, yang terpakai, yang terkini. Ya. Oleh karena itu, tolong ya. Ini kebetulan saya share lagi ya, Mbak Endah. Ya. Ini tolong, teman-teman, ini hanya memilih A dan B ya. Ya nanti. Kalau salah nggak apa-apa ya, Pak. Sebentar di mana ya? Kok tidak muncul ya? Tadi sudah saya keluarkan di PowerPoint, kok nggak muncul ya? Wah. Wah, ini bagaimana nih kembalinya ini? Sebentar, saya bingung ini. Sebentar, waduh minta maaf. Ini kok nggak kembali saya? Tapi bisa share screen, Pak. Materi yang saya siapkan kok enggak muncul gitu loh. Ntar saya cari. Jawabannya ada loh ini di sini. Tapi kok nggak bisa di-share ya? Bentar. Ini sudah muncul di layar, tapi nggak bisa. Dosyo karena. Tapi udah co-host kok, Pak. Iya. Ya, ini wajah saya muncul ya? Enggak ya? Muncul. Di mana? Saya kok malah nggak muncul ini. Wajah Bapak ada. Ini ada. Ini lagi share. Ini ada. Screen ada. Ya, ada. Ini. Sebentar. Pilih A atau B ya, Minasang. Ya, ini tolong ayo coba semuanya dicoba ya. Pilihlah A atau B. Oke. Udah muncul belum ini? Sudah, Pak. Ya, Pak, dari nomor 1 sampai dengan 10, ini teman-teman semuanya, ayo 1 sampai 10, sekarang coba ditulis di HP masing-masing atau di kertas, terserah. A atau B? Ayo. Di chat ya, di chat. Di chattingannya ayo. Ya, A atau B? Saya tadi lupa untuk menyiapkan Google Form. Sebenarnya kalau di Google Form langsung bisa masuk. Tapi nggak apa-apa, untuk diri sendiri masing-masing aja, nanti kita cocokkan bersama-sama. Sudah selesai ya? Sudah. Oke, kalau begitu kita mulai nomor 1. Siapa ya? Tolong yang ini Mbak Nailatul Fadilah ini. Ayo, nomor 1 yang mana Mbak? A atau B Mbak? Saya pilih nomor 1 Bapak. Iya nomor 1 ini A atau B? Andal atau handal? Andal. A atau B? A. A. Iya. Oke. Indah? A. A. Mbak Melvi? Aulia? Kalau saya sih B, Pak. B ya. Mas Supriyanto? B. B ya? B. B. Baik, selamat untuk yang B. Anda salah. Ya. Ya. Selamat untuk yang B. Anda salah. Ya. Ini jadi sebenarnya tidak terlalu susah. Kita mengeceknya ketika kita memasukkan dalam kata bentukan. Kita tidak menggunakan kata menghandalkan kan? Dihandalkan tidak kan? Tapi mengandalkan dan diandalkan. Tidak apa-apa. Ya. Oh ya. Jadi berikutnya kita masukkan dalam sebuah
konteks kalimat, apa kata bentukannya. Yang kedua, coba siapa ya? Aduh, enggak ada muncul ini ya, kalau mau saya sebut tadi ya kalau orangnya ada, kalau enggak apa-apa Mas Supriyanto. Yang nomor 2 yang mana ini? Saya B, Pak. B. Oh, persentase. Baik. Yang B siapa? Dedi Karya. Dedi Karya Sang pilih B. Banyak yang pilih B, Pak. Oh, banyak. Tapi kalau B. Indah B. pilih apa ini? B. B. Iya, baik. Ya, berarti Anda adalah orang India. Selamat. Ya, yang pro atau pre? Ya, minasan. Kalau pro ini adalah bahasa Indonesia yang terpengaruh bahasa Jawa. Orang Jawa kan mengatakan, ya di sana ada pro liman, ya kan gitu kan, pro telon, nah itu loh ya pertigaan ya. Oh iya ya. Iya. Jadi yang tepat adalah persentase. Baik, nomor 3 A atau B nih? Enda pilih B. B. Ada yang pilih nomor 3. Oh, Siti Sang A, Anissa Sang A. Oh, banyaknya A ya. Banyak yang A. Bentar. Jawabnya yang mana yang benar ya? Ini anunya kok enggak apa saya terganggu oleh oke. Nomor 3 yang A siapa? Banyak Pak yang pilih. Oh, A, emoji jempol silakan. Ayo A, yang A, yang A. Saya Rahmatun Sang. Nurul Sakina Sang. Oke, ya baik. Yang A. Selamat ya. Ya, Anda termasuk orang Orde Lama, gitu ya. Sehingga semua yang menggunakan kata diagnosa, hipotesa, ya, sintesa, analisa itu adalah orang yang kurang mengikuti perkembangan bahasa Indonesia. Semuanya sudah diceskan. Mohon maaf ya, nggak apa-apa loh ya. Ya, kita santai saja. Jadi ini tolong jangan loh ya, pokoknya santai aja kita. Berikutnya yang nomor 4, A atau B? B. B. Siapa yang B? Ayo, C atau B? Acung, B. Ada yang A enggak? Ada yang A, Ririn Sang A. Saya A. Maulida. Ini mau Sensei B. Lani Sang B. Banyaknya ini, yang B. Yang A siapa? Yang A, yang A. Ayo, yang A. Saya A, Pak. A, oke. Indah apa, Indah? Endah B, Pak. Indah B, ya selamat Indah. Dan yang lain yang milih B, Anda orang Indonesia yang salah. Ya, yang betul A, ya kerjasama adalah dua kata yang dibentuk menjadi satu kata. Kerja sendiri sama sendiri. Sehingga kecuali ya ketika nanti menjadi kata yang dihimpit oleh awalan dan akhiran. Ketika mendapat awalan be, itu tetap bekerja yang satu kata, samanya terpisah. Oke, ya ini bahaya ini. Misalnya begitu. Baik, berikutnya yang nomor 5, A, B. A. Rezeki. Ya, baik. Kalau yang B orang Sunda ya. Kalau yang B orang Sunda. Ya, syukur kalau gitu. Betul sekali. Nomor 5 A. Nomor 6 A, B. Ibu kota. Saya B. A. 3 B. Yang A kok. A, B. Saya A. Selamat untuk yang B. Yang betul adalah B. Oh, yang B. Ya. Sehingga ibu jari. Ibu Jangan ibu dipisah, sebagai... Pak. Jangan dipisah, nanti kangen, Pak. Jangan dipisah, nanti kangen. Ini bukan masalah rindu atau cinta loh. Nah, berikutnya nomor 7. A, B. A, Pak. Resiko. B. A atau B? B. Kayaknya B. Yang A. A. Ya, A selamat. Anda salah. Ya, Ini ini adalah kata yang diterjemahkan dari bahasa Inggris risk, sehingga risiko.
Ini kayaknya Oke, generasi sekarang taunya Mas Ako, Pak. Mas Ako. baik. Berikutnya nomor 8 A, B. Yang A siapa? Traktor. B. 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 Saya B. Yang A B. siapa? Yang A ada enggak? Yang A? Ada yang A enggak? Ada yang enggak? A enggak. Enggak ada, Pak. Nggak Enggak ada yang A. Ada yang A, berarti semua salah. Hah? Tak adalah kata bentukan atau pemendekan dari tidak yang artinya sama dengan nir, non yang harus ditulis menyatu dengan kata. Sehingga tak teratur satu, tak pasti dari satu kata, tak jelas dari satu kata. Urek, ya. Baku satu kata, tak baku satu kata. Baik. Berikutnya, Salahnya nomor B 9 semua. A atau B? B, Pak. B. B. Pak. B. B. Pemukiman. Siapa yang B? Saya B. B, baik. Yang B, selamat Anda salah. Permukiman. Itu dari kata, kalau Anda tinggal menjadi bermukim kan? Oh iya ya. Tempat bermukim namanya permukiman. Ah iya ya, sekarang seperti itu. Bukan memukim kan? Nah, bermukim. Jadi kaitannya ke sana. Yang benar A. Ya 10. A, B. 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 A, B. Ayo. B. Apa A? A. Yakin A? B. Jangan digabung. Jangan digabung nanti berantem. Ayo. Yang B siapa yang B? B. Saya. Rahma. Oh, Rahma selamat. BKA. B, tepat sekali. Yang benar adalah B. Ya Allah. Minasan Korea PT Kudasai untuk kata-kata bilangan dari bahasa Sanskerta semuanya itu kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca semuanya harus digabung. Ya, sehingga catur wulan itu satu kata. Baik. Ya, sekarang tilang dicek sendiri. Yang benar 10 berapa? Siapa? Enggak ada. Yang benar 9? Ya. Baik, itu ya hal yang tadi ya artinya salah satu ya hal yang harus kita perhatikan ya ketika kita ingin menjadi guru, tentu saja kita harus mengikuti perkembangan terkini, perkembangan kiwari bahasa Indonesia. Ini bisa kita ikuti ya berbagai informasi dari laman Badan Bahasa ya. Gratis kok, sekarang semuanya sudah bisa di ya akses ya kapan saja dengan mudah. Saya kira itu Mbak Endah. Oke. Siap, Pak. Sepertinya saya harus belajar lagi bahasa Indonesia ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Baik. Ya. Minasang. Itu tadi pertanyaan dari kami ya, moderator. Nah, berikutnya ini pertanyaan dari Minasang. Tadi sudah ada yang bertanya di chat. Ini saya bacakan ya, Minasang. Ini ada pertanyaan dari peserta webinarnya, Pak. Yang pertama ada dari ini dari Wan Azizah. Izin bertanya Pak Yoto, gimana sih cara atau persiapannya ikut pertukaran mahasiswa di Jepang? Banyak nggak mahasiswa Indonesia yang mengikuti pertukaran Jepang? Langsung dijawab? Boleh langsung dijawab, Bapak. Baik, Mbak Azizah ini sekarang kuliah di mana ini? Sekarang tadi yang bertanya Wan Azizah Sang. Wan Azizah Sang, silakan muncul. Saya kuliah di Universitas Negeri Makassar, Pak. Oh, Makassar. Baik. Ya, sebenarnya untuk program pertukaran ini ya peluangnya cukup besar ya. Ada program yang diakomodasi oleh pemerintah, ada juga program yang diakomodasi oleh universitas.
Untuk universitas pada umumnya itu menggunakan program U2U yang didasari oleh MOU. Seperti tadi saya sampaikan, misalnya Universitas Kanda itu memiliki 5 perguruan tinggi mitra di Indonesia. Masing-masing ya kuota mahasiswa yang diberangkatkan ke Jepang dengan yang kami kirimkan ke. Jadi kita namanya pertukaran itu sama. Ya, misalnya dengan Atma kuotanya 4, Atma Jaya Jakarta 4. Ya, itu kami menerima dari Atma 4 ya, dan mengirim ke Atma 4. Programnya ada yang 1 tahun dan setengah tahun, ya 6 bulan. Yang 6 bulan ini program baru dari 2018. Waktu Endah itu hanya 1 tahun semuanya. Ya, ternyata ada juga yang berminat, ya ingin yang pendek saja, ya boleh. Tapi sayang kalau 6 bulan itu menurut saya sebenarnya terlalu pendek untuk program pertukaran karena begitu mulai kerasan diusir. Ya. Jadi lebih baik ambil program yang panjang 1 tahun ya. Ya, kemudian di Stibalia kami kuotanya 3. Jadi Stibalia Jakarta mengirim 3, kami akan mengirim 3. Universitas Budi Dharma itu 2. Ya. Jadi kami terima 2, kami kirim 2. Malang Kuseswara itu 3, kami kirim 3, kami terima 3. Kemudian STSI Denpasar itu 1. Nah dari situlah ya program pertukaran akan mulai lanjut. Nah, persyaratannya apa? Ini memang persyaratannya nomor 1 tentu saja adalah indeks prestasi akademik IPK ya. IPK itu yang menjadi. Yang kedua, tentu saja bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Yang ketiga, tentu saja ya tertarik. Karena kalau tidak tertarik ya susah ya. Jadi keminatannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi bagi Mbak Wanasisa. Ya, prinsipnya di situ. Nah, sekarang tanyakan kepada pengelola universitas atau pihak terkait, ya, apakah ya, ada program U2U atau kerjasama dengan universitas di Jepang. Ya, kalau tidak, ya mau diadakan Pak, gitu loh ya. Ya karena ya, sebenarnya banyak ya yang bisa dikerjasamai oleh perguruan tinggi di Indonesia. Tetapi sekali lagi, biasanya perguruan tinggi di Jepang itu kalau sudah menandatangani MOU, maunya benar-benar. Ya, jadi benar-benar dilaksanakan. Demikian Mbak Wanasisa, mudah-mudahan sudah menjawab ya. Saya kembalikan kepada Mbak Indah. Hai. Terima kasih banyak jawabannya Pak Yoto. Jadi tadi sudah disebutkan ya persyaratannya bahasa Inggris, bahasa Jepang, harus bisa ya, namanya di luar negeri ya, kita nggak bisa pakai bahasa Sunda. Lalu yang penting juga nilai juga penting ya, indeks prestasi kumulatif selama belajar ya di kuliah. Lalu minat ya, minat. Lalu banyak yang di pertukaran belajar di Kanda banyak minat. Ada 6 ya, waktu angkatan aku 7 kayaknya, apa 6 ya. Sekarang kayaknya lebih banyak ya Pak ya? Sekarang 11. Wow, sekarang 11. Jadi terima 11, ngirim 11 ya Pak ya? Iya. Oke. Ya, jadi itu baru Kanda. Universitas lain yang ada bahasa Indonesianya juga kadang ada pertukaran juga banyak juga ya. Banyak. Hai, berikutnya pertanyaan dari Van Sang. Ini di sini ada, saya ingin bertanya, untuk menjadi pengajar bahasa Indonesia di Jepang, apakah harus lulusan sarjana pendidikan bahasa Indonesia atau adakah uji kompetensi atau sertifikat untuk calon pengajar di Jepang? Langsung saya jawab ya. Ya, boleh Pak. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Untuk menjadi pengajar ya, memang kalau ada yang lulusan linguistik atau kebahasaan itu diprioritaskan, tetapi bukan berarti harus dan hanya. Itu yang pertama saya sampaikan dulu. Ya. Contohnya sekarang pengajar bahasa Indonesia di Universitas Kanda ya, yang berlatar belakang pendidikan bahasa Indonesia adalah saya dan Ibu Profesor Kyoko Punada. Yang lain Profesor Minagawa yang tadi
bermain gamelan. Ya, beliau adalah profesor seni lulusan Universitas Seni Tokyo dan juga Universitas STSI ya, Sekolah Tinggi Seni Indonesia Denpasar, Bali. Kemudian sekarang yang mengajar adalah ada Bapak Koji, itu adalah ahli ekonomi Indonesia, ya, dan lulusan UGM untuk studi ekonominya. Kemudian Rusnaini Sakata Sensei itu adalah lulusan Fakultas Pertanian jurusan Ilmu Tanah. Ya, jadi tidak ada hubungannya itu ilmu tanah. Yang terpenting ya dia punya minat untuk mengajar bahasa Indonesia dan dia ya mau belajar. Intinya di situ. Kemana untuk belajar? Oh ternyata ketika memasuki dunia pendidikan itu ya mereka meskipun doktor itu mulai dari nol. Itu ya untuk bidang pendidikan. Kemudian apakah ada? Ya, ada tadi sudah saya sebutkan. Ya, nanti akan ada pelatihan untuk menjadi pengajar BIPA. Ya, kemudian ada uji kompetensi yang akan dilakukan oleh dua lembaga yang tadi saya sebut. Yang pertama adalah skill. Ya, Simeo Kitab in Language. Ya, itu akan mengadakan sertifikasi untuk pengajar BIPA dengan nama SKP BIPA, Standar Kompetensi Pengajar BIPA. Ini sudah digulirkan tahun ini. Ya. Kemudian yang sekarang masih dalam proses ya, persetujuan Depnaker itu dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan APB BIPA Indonesia Pusat, itu namanya SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, BIPA. Ya. Jadi nanti akan ada pelatihan yang diakhiri dengan ujian sertifikasi. Jadi silakan teman-teman yang tertarik nanti bisa mengikutinya. Demikian Mbak Indah untuk pertanyaan dari Vansang. Terima kasih Bapak jawabannya. Iya Minasang, jadi nggak mesti harus lulusan pendidikan bahasa Indonesia ya. Bisa juga ya jurusan yang lain ya. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan dari kita lihat lagi. Indeks prestasinya minimal berapa ya Pak? Biar bisa katanya pertukaran pelajar. IPK-nya minimal berapa Pak? Itu menjadi otoritas universitas masing-masing. Kami, kalau dari kami itu Kanda itu menggunakan IPK A+. Ya, itu kalau kami minimal yang akan ke Indonesia itu 2,8. 2,8. Tetapi berbeda ya cara penilaian kami ya. Nilai C di sini adalah 1. Nilai B itu 2. Jadi sedikit ya berbeda pola penilaian yang dipakai untuk meskipun sama-sama standar 5 di Kanda dan di Indonesia. Biasanya setiap universitas punya ya acuan sendiri-sendiri, itu yang menentukan biasanya adalah KUI, Kantor Urusan Internasional. Ya, jadi kepada para mahasiswa yang masih menempuh studi ini bisa langsung bertanya ke KUI masing-masing, punya kerjasama dengan Universitas di Jepang atau enggak. Kemudian kalau misalnya ada program pertukaran, itu persyaratannya apa ya, untuk IPK-nya minimal berapa. Saya kira begitu. Kalau di Universitas Malang Seswara, karena kebetulan setiap tahun saya juga mewawancarai calon mahasiswa yang akan dikirim ke Kanda, itu minim IPK-nya adalah 3. Mungkin kalau di Indonesia rata-rata 3 mungkin ya. Di STB Alia juga 3 Pak. Oh gitu, iya. Ya juga. Tuh, ya jadi biasanya kalau dari Indonesia ke Jepang kayaknya 3 ya saya minimal 3 rata-rata. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Pak Yoto. Iya. Ini berikutnya jadi pengajar. Ada yang tanya, mohon maaf Pak, saya ingin tanya, kalau jalur untuk bisa jadi pengajar bahasa di Jepang gimana? Jalur laut apa darat? Ini
jalur yang dimaksud seperti apa ya? Ya, semacam itu. Sebenarnya begini. Yang pertama, kalau formal di universitas di Jepang, ya jalur formal nih yang resmi yang melalui seleksi institusional perguruan tinggi itu ya minim Anda memiliki S2, magister atau master, minimal di situ. Ya. Tanpa master tidak bisa menjadi pengajar di perguruan tinggi. Tetapi di lembaga kursus bisa misalnya Berlitz, ya, semacam itu ada, ya masih bisa. Tetapi biasanya mereka mempunyai pola untuk melakukan rekrutmen dengan melakukan wawancara. Nah, itu dilakukan baik oleh Berlitz maupun yang di sini yang besar itu INJ. Ya. Nah, itu mereka mengambil teman-teman ya yang meskipun tidak memiliki S2 ya itu ya, punya pengalaman. Jadi selain itu jadi pengalaman ini kadang-kadang yang agak susah. Pengalaman mengajar harus ada itu ya. Jadi kalau teman-teman belum punya pengalaman sama sekali itu biasanya ketika ada pelamar lain ya, yang pengalamannya lebih banyak itu biasanya lebih diprioritaskan. Oleh karena itu kalau misalnya ada keminatan sekarang bisa dicoba ya dengan membuka kursus online atau ya memberi pelajaran-pelajaran non formal kepada teman-teman asing, tidak harus orang Jepang. Jadi intinya di situ. Kemudian kalau ada pelatihan-pelatihan BIPA, sertifikat Anda itu juga akan bisa menjadi salah satu ya pertimbangan yang ya, bisa memperkuat. Ya. Saya kira itu. Jadi kalau misalnya belum menjawab jalur yang mana ya ini ya. Kemudian jalur yang kedua ini ketika Anda nanti studi misalnya ke Jepang ambil S2 itu kalau ambil S1 biasanya rata-rata belum dilibatkan di pengajaran. Untuk teman-teman yang misalnya mengambil master begitu biasanya akan dimintai bantuan oleh guru atau dosen di tempat mengajar itu untuk pertama biasanya menjadi tentor atau tutor. Ya. Atau menjadi teaching assistant ya semacam itu ya itu adalah pengalaman yang bagus ya ketika nanti ya teman-teman bisa menunjukkan kinerja yang positif biasanya ketika ada rekrutmen teman-teman akan diprioritaskan. Saya kira begitu Mbak Indah untuk pertanyaan yang ketiga. Hai, terima kasih jawabannya Pak Yoto. Tadi udah 3 pertanyaan ya? Ya, 3. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana caranya kita mengetahui sekolah atau universitas yang memiliki mata kuliah bahasa atau bahasa Indonesia? Ini searching ya. Ya, baik. Ya. Yang pertama tentu saja sekarang sebenarnya zamannya sudah gampang ya. Zaman sekarang ini zamannya sudah digital ya. Sehingga dengan tadi katakan oleh Mbak Endah ya searching ya. Nah, kita merumput di dunia maya sudah bisa. Kita tanya ya, Syekh Google atau Mbah Google sudah bisa. Ya. Jadi sebenarnya kita ya melakukan komunikasi ya dengan media sosial pun sudah cukup untuk bisa mencari informasi itu ya. Lembaga mana saja yang menyelenggarakan pendidikan atau pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Tidak hanya di Jepang, semuanya itu bisa terkumpul. Atau bisa juga melakukan komunikasi dengan, sekarang sudah ada ya, namanya APP BIPA, itu untuk luar negeri, itu sudah ada Thailand, Jepang, ya, Jerman, Inggris, Amerika, dan Timor Leste. Jadi teman-teman bisa berkomunikasi dengan ya, APP BIPA yang ada di negara-negara tersebut. Atau bisa juga ke Adikbud KPRI. Karena kami APP BIPA itu langsung bekerja sama dengan Adikbud sehingga semua yang berurusan atau berhubungan dengan pembelajaran bahasa Indonesia di negara yang punya KPRI dan Adikbudnya itu langsung ya
ditangani bersama oleh Adiput dan APP BIPA. Saya kira begitu. Tadi juga sebetulnya di materinya Pak Yoto ada ya Pak ya? Iya. Gimana cara universitas mana aja yang ada jurusan bahasa Indonesianya? Nanti boleh di PPT dari Pak Yoto boleh di-sharing nggak ke teman-teman Pak? Boleh. Boleh ya. Hai, Ya. terima kasih Pak Yoto. Nah ini berikutnya Minasang, ini ada pertanyaan. Kalau tidak punya sertifikat JLPT atau TOEFL Pak, bisa nggak daftar program pertukaran? Baik. Yang memutuskan mahasiswa pertukaran itu kan universitas masing-masing. Jadi misalnya mahasiswa dari Stibalia, ya itu nanti yang memutuskan adalah pemangku kebijakan Stibalia. Nah, itu. Sehingga sebenarnya sertifikat JLPT ada atau tidak itu adalah peraturan yang ditetapkan atau diterapkan oleh universitas atau lembaga masing-masing. Kami di Malang Kuseswara itu tidak. Jadi karena selain mahal itu juga tidak ada setiap waktu kan. Padahal pendaftaran untuk pertukaran itu waktunya terbatas sekali. Biasanya pada bulan November sampai dengan Januari. Hanya sekitar 2 bulan. Kalau mereka harus mengikuti JLPT, ya, padahal JLPT di Indonesia itu penyelenggaraannya berkala kan begitu dan juga berbiaya, yaitu membebani. Oleh karena itu, ya, yang kami utamakan adalah wawancara. Ketika dikomunikasi atau diajak komunikasi dalam bahasa Inggris, bahasa Jepang, nyanda enggak, ya, gitu. Ketika bisa ya sudah kita luluskan ya semacam itu. Itu yang berlaku di tempat kami. Tapi tidak tahu ya apakah ada yang memberlakukan JLPT. Tapi setahu saya Atma pun tidak, Budi Dharma juga tidak. Ya. Saya kira demikian. Stibalia juga enggak ya? Stibalia harus. Harus JLPT. Karena memang jurusan bahasa Jepang ya Pak. Iya betul. Jadi kayaknya kalau memang kita bukan mahasiswa jurusan Jepang, JLPT kayaknya nggak harus punya. Ya, kalau minasang belajar bahasa Jepang, mahasiswa jurusan Jepang, JLPT itu wajib ya. harus gitu. Tapi kalau memang nggak punya, biasanya bisa ikut JFT. Ada JFT tuh yang setiap bulan ada di Japan Foundation. Nah itu sebagai pengganti JLPT kalau nggak punya. Gitu. Nah, Oke, kalau di Malang nggak ya Pak ya? Nggak ada. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Minasang, satu pertanyaan terakhir. Bagaimana sih Pak menumbuhkan rasa percaya diri menjadi pengajar yang baik, pengajar bahasa Indonesia maupun pengajar bahasa Jepangan? Karena banyak yang nggak percaya diri dan takut gitu ketika diminta untuk pengajar. Baik, terima kasih. Ini manusiawi sekali. Memang untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu ya diperlukan modal kan begitu ya. Biasanya kita tidak yakin ya sebenarnya karena tidak yakin akhirnya tidak percaya diri kan sebenarnya di situ ya. Ada hubungannya di sana. Tetapi kembali lagi kita manusia itu juga dilengkapi dengan sejumlah karakter atau tipe. Memang ada orang yang tipenya itu ekstrovert sehingga cenderung untuk overconfidence ada sehingga yang penting ya berani itu aja. Tetapi ada juga yang sebaliknya. Barangkali pertanyaan ini yang sebaliknya ya. Kadang-kadang kita merasa ya nanti kalau ada pertanyaan ini gimana? Kalau ada pertanyaan ini gimana? Ya kalau saya nggak bisa gimana? Wah ya keringetan dong kan gitu ya. Ya memang ini yang harus kita garis bawahi. Ya. Ketika kita ya sudah meniatkan diri untuk menjadi pengajar atau guru, satu hal yang harus kita garis bawahi dan harus kita istilahnya jadikan sebagai dasar pertama dan harus kita dudukkan secara kuat itu adalah kemapanan kemampuan dasar. Dalam hal ini adalah pemahaman materi tentang bahasa yang akan diajarkan.
Semua sama ya. Ketika kita akan menjadi pengajar bahasa Jepang, tentu saja kita akan mengukur diri. Ya, kita sudah cukup mampu ya atau merasa mapan atau belum dengan kemampuan kita. Ketika kita sudah punya kemampuan, tentu saja kita akan punya ya kepercayaan diri. Tetapi jangan menjadikan itu sebagai satu-satunya juga. Itu kurang bagus. Yang terpenting tetap ada upaya untuk melengkapi dan menambah ya pengalaman dan pemahaman. Itu dengan belajar terus-menerus. Intinya, ya, ketika kita masuk menjadi guru, ya, kita sudah berusaha dan menyiapkan. Ya. Yang penting kita tahu, yang kita siapkan adalah sekian. Ketika nanti ada pertanyaan melebihi sekian, kita harus jujur. Ya, kali ini saya belum menjawab ya. Nanti saya akan mencari. Jadi saya berjanji pada pertemuan berikutnya akan saya berikan jawabannya. Jangan malu untuk mengatakan semacam itu daripada kita menjawab tapi sebenarnya salah. Karena itu akan berimplikasi besar. Ya. Kepercayaan kita akan rusak ketika jawaban kita akhirnya diketahui ngawur. Itulah. Jadi intinya semacam itu. Ketika kita tidak tahu, kita akan lebih bagus dan lebih terhormat mengatakan secara jujur, maaf saya belum tahu itu. Sehingga kita mengatakan, saya cari dulu nanti ya jawabannya akan saya berikan ya pada pertemuan berikutnya. Tetapi serius, jangan terus ya diam ya, harus segera dicari gitulah. Ya, semacam itu ya. Jadi intinya tidak ada yang harus kita takutkan ya, ketika kita benar-benar ada kemauan untuk belajar karena semuanya ada jawabnya. Semuanya ada ilmunya. Ya. Yang penting kemauan kita untuk terus mencari dan menambah atau memperdalam diri. Begitu, Mbak Indah. Hai, wakarimashita gitu ya minasan. Jadi harus dibekali kemampuan. Jadi paham materi. Biasanya kalau paham materi yakin itu percaya diri ya. Lebih percaya diri. Dan jangan malu-malu kalau bilang nggak tahu daripada sesat ya. Salah jalan ya. Hai, oke. Itu pertanyaan terakhir ya Minasang. Dengan begitu untuk sesi tanya jawab dari peserta kepada pembicara selesai dengan pertanyaan yang tadi. Nah, untuk yang berikutnya, acara yang berikutnya adalah masuk ke sesi foto tutup bersama. Dulu ya, Mbak Indah. Iya, tutup dulu. Oh iya, gini ya. Jadi teman-teman minta maaf ya jika apa yang saya berikan barangkali ada yang belum bisa memenuhi keinginan atau belum terjawab karena tidak ada waktu. Tidak apa-apa, nanti bisa disampaikan melalui surel atau email ke alamat surel saya ya. Bisa ditulis ya. Mudah sekali Suyoto Akeong ya, Suyoto Atmak itu Akeong ya. kanda.quiz.ec.jp. Oke. Ini boleh di-share Pak alamat emailnya? Boleh. Suyoto Akeong ya Pak ya? Akeong @mark. @mark kanda.quiz.ec.jp. Kanda.quiz. Baik, saya kira itu saya akhiri dengan sebuah pantun ya teman-teman ya. Bapak foto dulu bareng. Iya, maksudnya ya nanti sebelum foto saya berpantun bentar aja ya. Boleh dong. Ya, ke Kota Malang naik kereta, singgah di Batu membeli alpukat. Sungguh senang bersemuka dengan teman-teman tercinta. Semoga ada ilmu yang bisa didapat. Itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cucuku muncul ya dia. Iya itu, kabur sini loh. Oke, mantap dikasih pantun Minasang ya. Oke, berikutnya ini Minasang. Kayak sebelum foto bersama saya juga mau penutupan sedikit. Minasang terima kasih banyak Pak Yoto, makasih banyak hari ini sudah sempat untuk menjadi pembicara hari ini. Benar-benar informasinya hari ini itu
bermanfaat dan bisa memotivasi kita ya untuk Amin. jadi pengajar bahasa Indonesia di Jepang. Jadi intinya bahasa Indonesianya harus benar ya, jangan salah. Nanti banyak yang salah, termasuk saya ya. Oke, Minasan, terima kasih banyak. Kita foto dulu ya. Ini Minasan boleh on kameranya ya. Ini saya ya. Oke, ini karena banyak ada 50-an, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kayaknya akan dibagi menjadi beberapa sesi foto. Oke ya. Yang pertama ya, baris pertama dulu. Jadi Minasan nggak ya aja, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, berikutnya sesi yang kedua ya. Sesi kedua ini ada dari Ridasang sampai Adityasang. Oke, Ridasang sampai Adityasang, siap-siap ya. Kita foto. 1, 2. Oke, berikutnya yang ketiga. Ini dari Kansasang sampai berikutnya sudah tidak ada gambar ya. Riasang, Riasang, Hai. It's Nisang. Oke, berikutnya. Oke. Ini Minasang, kita foto dulu nih. Oke. Berikutnya, oke. Ini coba saya. Oke. Oke, berikutnya, wow, banyak juga ya. Oke, sesi terakhir. Yang terakhir, hai, oke deh. Oke, balik lagi ke Pak Yoto. Oke, masih ada Bapak Yoto yang ganteng. Hai, oke, Minasang. Nah, ini ada Minasang, ada formnya ya, diisi dulu formnya. Pak Yoto, kalau Bisa dulu ya. boleh Ya. sudah bisa live. Makasih Siap. banyak Pak Yoto. Baik, terima kasih kembali semuanya. Sampai jumpa di Jepang ya. Saya Kasih, tunggu. Pak. Terima kasih, Pak. Sama Desta. Terima kasih, Pak. Linknya sebentar ya. Sebentar ya, Minasang. Linknya. Maul ada ya? Maul ada enggak? Maul ada enggak? Halo? Maul? Maul? Cuma ini. Minasang. Linknya mendelep sebentar ya, Minasang. Pilih. Halo, Maul. Oke, cuma ini. Ini saya stop share-nya ya. Stop.